Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya semangat belajar. Kembali lagi bersama Bu Tiwi dalam pelajaran matematika. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang minggu lalu, yaitu tentang teorema Pythagoras. Lalu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa aja sih? Langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai triple Pythagoras. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasi triple Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Lalu, apakah kalian sudah tahu apa sih itu triple Pythagoras? Sebelum kita masuk ke triple Pythagoras, sekarang kita ingat-ingat lagi yuk materi minggu lalu, yaitu tentang teorema Pythagoras. Jika ibu punya segitiga ABC yang siku-siku di titik A, maka akan berlaku. Ayo, masih ada yang ingat nggak tentang rumus teorema Pythagoras? Ya, betul sekali. Sisi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Sedangkan untuk mencari B, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Dan untuk sisi C, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. Jadi, selain mencari sisi miring, yaitu dengan mengurangkan. Dan yang perlu kalian ingat lagi bahwa sisi miring itu letaknya selalu di depan sudut siku-siku. Paham ya? Sampai sini sudah ingat ya kita materi minggu lalu? Oke. Yuk sekarang kita bahas materi baru, yaitu tentang triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras, yaitu bahwa kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Ayo dibaca baik-baik coba, sudah paham gak arti dari kalimat itu? Jadi, maksudnya begini, ada 3 buah bilangan. Bilangan yang paling besar merupakan jumlah kuadrat dari bilangan yang lainnya. Bilangan yang lainnya itu siapa? Ya 2 bilangan tadi, karena kan ada 3 bilangan. Yang terbesar ini merupakan jumlah kuadrat dari 2 bilangan lainnya. Nah, untuk lebih paham lagi, kita bahas soal berikut yuk. Jadi, Bu Tiwi punya contoh soal seperti berikut. Apakah kelompok bilangan 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras? Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah 3, 4, dan 5 ini merupakan triple Pythagoras atau bukan. Apa kalian masih ingat bahwa bilangan terbesar itu merupakan sisi miring atau hipotenusa? Jika ada yang tanya, Bu Tiwi, apakah bilangan terbesar itu selalu sisi miring? Jawabannya ya, bilangan terbesar akan selalu menjadi sisi miring dalam segitiga siku-siku. Ingat baik-baik ya. Apa kalian masih ingat untuk mencari sisi miring dalam segitiga siku-siku itu rumusnya apa? Pakai teorema Pythagoras? Ya, betul banget. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Terus A-nya ini siapa? Nah, A ini yaitu bilangan terbesar. Bilangan terbesar dari 3, 4, dan 5 itu adalah 5. Maka 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat.
5 kuadrat hasilnya 25. 3 kuadrat hasilnya 9. Dan 4 kuadrat hasilnya yaitu 16. Sekarang coba kita lihat. Yang ruas kiri 25. Dan yang ruas kanan hasil penjumlahan dari 9 ditambah 16 juga 25. Karena dia sama, maka dia memenuhi triple Pitagoras. Sehingga tiga bilangan 3, 4, dan 5 merupakan triple Pitagoras. Kita lanjut ya ke contoh yang kedua, biar kalian tambah paham. Bu Tiwi mempunyai 3 bilangan, yaitu 6, 8, dan 12. Apakah bilangan tersebut merupakan triple Pitagoras? Langkahnya sama, yaitu dengan menentukan sisi miringnya. Sisi miring tadi adalah bilangan yang paling besar, berarti sisi miringnya yaitu 12. Rumus untuk mencari sisi miring tadi yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Siapakah yang menjadi A di sini? Ya, benar banget, yaitu bilangan terbesar. Bilangan terbesar yaitu 12. Jadi, 12 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 12 kuadrat hasilnya 144. 6 kuadrat hasilnya 36. Dan 8 kuadrat hasilnya 64. Sekarang coba lihat bagian ruas kiri, yaitu 12 kuadrat hasilnya 144. Dan coba sekarang kita lihat ruas bagian kanan. Hasil penjumlahan dari 36 ditambah 64 yaitu 100. Loh, Bu Tiwi, kok di sini antara ruas kiri dan ruas kanan tidak sama? Ya memang tidak sama. Berarti ketika ruas kiri dan ruas kanan tidak sama, dapat disimpulkan bahwa dia bukan merupakan triple Pitagoras. Sehingga 6, 8, 12 bukan merupakan triple Pitagoras. Paham ya? Selanjutnya kita akan membahas tipe dari triple Pitagoras. Jadi triple Pitagoras ini ada beberapa tipe. Nah, ada 4 tipe yang harus wajib banget kalian ketahui. Nah, untuk tipe-tipenya itu bilangan berapa saja sih? Kita lihat ya. Tipe 1 yaitu bilangan 3, 4, 5. Tipe 2 5, 12, 13, tipe 3, 7, 24, 25, dan tipe 4, 8, 15, 17. Nah, bilangan-bilangan ini sudah terbukti bahwa dia memenuhi triple Pitagoras. Kalau kalian kurang percaya, boleh loh kalian cek sendiri. Lalu, ada yang tanya nih, Bu Tiwi, apakah triple Pitagoras itu hanya 4 kelompok bilangan itu? Jawabannya, ayo ada yang tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya yaitu tidak. Karena dalam triple Pitagoras itu berlaku juga kelipatan. Contohnya nih, kelipatan 2. Berarti kalau kelipatan 2 itu dengan mengkalikan 2. Berarti untuk tipe 1 itu jadi 6, 8, 10. Tahu ya dapat 6, 8, 10 dari mana? Yaitu dengan mengkalikan 2. Berlaku juga untuk yang tipe 2. Jadi 10, 24, 26. Untuk yang tipe 3 jadi 14, 48, 50. Dan yang tipe 4 menjadi 16, 30, 34. Lalu, Bu Tiwi, apa itu cuman ada kelipatan 2? Ya jelas enggak. Jadi sampai berapa kelipatannya itu? Ya sampai tak hingga. Jadi Ibu tuliskan ya di sini itu hanya Ibu tuliskan kelipatan 3, kelipatan 4 dan kelipatan N. Maksudnya kelipatan N itu apa sih, Bu?
Nah, kelipatan N itu maksudnya dia tak hingga sampai banyak sekali. Nah, terus maksudnya titik-titik tiga itu apa, Bu? Nah, titik-titik tiga itu artinya kalian bisa melanjutkan. Misal nih yang tipe 2 kelipatan 4 kok isinya titik-titik tiga, Bu. Nah, itu sebenarnya bisa kalian isi sendiri dengan mengkalikan yang tipe 2 kelipatan tipe 2 itu dengan dikalikan 4. Jadi 5 dikali 4 berarti paling depan 20. 12 dikali 4 berarti paling depan tengahnya 48. Dan yang terakhir 13 dikali 4 hasilnya 52. Jadi titik-titik 3 itu artinya bukan berhenti, melainkan bisa kalian teruskan sendiri. Sekarang kalian bertanya-tanya nggak? Bu Tiwi, kenapa sih kita harus belajar triple Pitagoras? Padahal kan kemarin kita sudah tahu rumus Pitagoras. Kita bisa menghitungnya kan, Bu? Ya memang benar kita sudah tahu tentang rumus Pitagoras. Tapi dengan mengenali kelompok bilangan yang merupakan triple Pitagoras, kalian dapat menentukan dengan cepat panjang suatu segitiga siku-siku yang tidak diketahui tanpa menghitungnya. Loh, tanpa menghitungnya. Maksudnya apa ya, Bu? Oke, sekarang kita akan lanjut ke pengaplikasian dari triple Pitagoras ini. Perhatikan gambar segitiga KLM berikut ya. Nah, kalau kita lihat, kita diminta untuk menentukan panjang sisi K. Nah, K di sini merupakan sisi miring, sehingga sisinya pasti merupakan bilangan yang paling besar. Sekarang kita tuliskan. Sisi siku-sikunya ada 9 dan 12. Berarti bisa kita tuliskan tiga bilangannya yaitu 9, 12, dan K. Kita diminta untuk mencari berapa sih panjang K ini. Kalau kita lihat-lihat dari 9 dan 12 itu bisa masuk ke salah satu tipe dalam triple Pitagoras tadi enggak? Oke, bisa ya, yaitu tipe 1, yaitu 3, 4, dan 5. Bilangan 3 ini diperoleh dari 9 dibagi 3, bener kan? Dan 4 itu diperoleh dari 12 dibagi 3. Tadi tipe 1 dari triple Pitagoras yaitu 3, 4, dan 5. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nilai K, yaitu dengan mengkalikan 5 dengan 3. Loh Bu, kenapa sih kok dikali? Coba kita lihat. Yang 9 ke 3 tadi dibagi 3. Berarti kalau turun itu dibagi, kalau naik dia dikali. Coba lihat lagi. 3 kalau dikali 3 hasilnya 9. Bener ya? 4 dikali 3 hasilnya 12. Benar. Berarti K itu 5 dikali 3. Yaitu hasilnya 15. Jadi panjang K adalah 15 cm. Nah, dari sini kalian udah lihat belum? Apa sih gunanya triple Pitagoras? Nah, dengan triple Pitagoras ini memudahkan kita untuk tidak menghitung secara panjang seperti apa yang kita pelajari pada minggu lalu. Cukup kita berpegang teguh pada tipe-tipe dari triple Pitagoras. Masih ada yang bingung di sini? Kalau bingung, jangan lupa ya, kalian japri ke WhatsApp Ibu atau bisa tulis di kolom komentar. Contoh yang terakhir, yaitu ibu mempunyai segitiga. Kalian diminta untuk menentukan nilai dari X dan Y. Tapi coba deh kita amati dulu dari segitiga. Ada yang berbeda nggak dari segitiga-segitiga yang biasa kita pelajari?
Ada ya. Jadi dari gambar itu terdapat dua segitiga siku-siku. Ada yang tahu segitiga mana? Ya, itu ada segitiga kecil dan ada segitiga yang besar. Jadi dari gambar itu kita bisa melihat dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang kecil yang sebelah kanan dan segitiga yang besar yang sebelah kiri. Selanjutnya, kita diminta untuk menentukan nilai X dan Y. Pertama, kita menentukan nilai X terlebih dahulu ya. Berarti kalau untuk mencari nilai X, kita menggunakan segitiga yang kecil, yaitu sisi siku-sikunya 5 dan 12. Sehingga dapat kita tuliskan 3 bilangan triple Pitagorasnya, yaitu 5, 12, dan X. Kalau kita lihat-lihat, ini masuk ke tipe berapa ya? Oke, tipe 2 ya. Tipe 2 itu 5, 12, dan 13. Berarti di sini kita tidak usah mencari dengan langkah yang di slide sebelumnya tadi. Tinggal kita tuliskan 13. Nah, gampang kan jadi pakai triple Pitagoras? Tinggal kita mengingat tipenya, tidak usah menghitung. Nah, lalu sekarang kita akan menentukan nilai dari Y. Untuk menentukan nilai Y, kita menggunakan segitiga yang besar, yaitu dengan sisi miring 20 dan salah satu sisi siku-sikunya yaitu 12. Sehingga bisa kita tuliskan 3 bilangan triple Pitagorasnya yaitu 12, Y, dan 20. Terus ada yang tanya, Bu, itu kan untuk mencari nilai Y, itu kan ada 5-nya, Bu. Nah, di sini kita misalkan nih, panjang dari alasnya itu kita misalkan sebagai Z. Z itu siapa? Z itu Y ditambah 5. Ini digunakan untuk mempermudah kita dalam perhitungan nanti. Sehingga 3 bilangannya kita tuliskan sebagai 12, Z, dan 20. Nah, kalau kita lihat-lihat, ini memenuhi triple Pitagoras yang tipe mana ya? Oke, tipe pertama ya, yaitu tipe 3, 4, dan 5. Nah, 3 ini diperoleh 12 dibagi berapa? Oh, 12 dibagi 4. Dan untuk yang 20, itu kan 5. 5 itu diperoleh dari 20 dibagi 4. Berarti kalau untuk mencari nilai Z-nya, yaitu dengan mengkalikan 4. Benar kan? Berarti 4 dikali 4 itu 16. Berarti panjang Z-nya adalah 16. Lalu Z tadi siapa sih? Z tadi kan Y ditambah 5. Benar kan? Nah, berarti untuk mencari nilai Y yaitu dengan Z dikurangi 5. Berarti 16 dikurangi 5 yaitu 11. Jadi panjang Y itu 11 cm. Paham sampai sini ya? Untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu cukupkan sekian. Dan untuk adik-adik semua, jangan lupa tetap cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Jaga kesehatan selalu dan tentunya harus tetap semangat belajar. Sampai bertemu lagi di pekan depan bersama Bu Tiwi. See you!